Halo guys, di video kali ini kita mau lihat sesuatu yang agak spesial ya. Yaitu ini dia, Gundam Testament. Nah, di video kali ini nih agak spesial kenapa? Soalnya gua mau review langsung dua Gundam. Itu pertama ini. Nah, ini si Testament, ini punya Bandai. Kemudian yang kedua adalah ini. Testament juga tapi bikinan Dragon Momoko. Di video kali ini jadi gua mau bahas semua ya tentang dua Gundam ini, bedanya di mana, yang bikin sama apa, terus estetiknya gimana, yang bagus jeleknya di mana. Itu semua mau gua bahas sih. Soalnya ini kan Gundam menurut gue cukup favorit lah. Ini juga cukup banyak orang yang cukup suka Testament ini. Apalagi waktu si Damo keluar kan lumayan bikin orang kaget. Nah, terus kayak beberapa tahun kemudian Bandai akhirnya bikin sendiri versi mereka. Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas itu dulu. Itemnya, robotnya kayak gimana. Langsung aja kita lihat sama-sama. Yuk. Oke, ini komparasi langsung, gua sebelahin udahan. Kelihatan lebih tinggi si Dragon Momoko ya. Dari kepalanya, gua sih kurang tahu tingginya dari mana ya, agak nggak kelihatan, tapi sepertinya lebih tinggi di bagian sininya. Ini lebih tinggi daripada punya Bandai. Kalau dilihat kakinya lebih panjang. Perbedaan lagi terutama adalah perbedaan detail. Jadi bisa dilihat ini Dragon Momoko lebih banyak silvernya. Di sini di perutnya, di join bahu, juga di detail dalamnya ini, di fan-nya ini, di tangan dan juga di lutut. Nah, gitu perbandingan detailnya. Nah, kalau si Bandai dia yang lebih pakai banyak warna hitam. Di perutnya hitam, shoulder jointnya juga hitam. Di senjatanya ini kelihatan, nah ini juga hitam. Kalau senjatanya Damok cuma gini. Jadi dia hanya simple one color. Ini ada tiga warna di punya Bandai. Oke, buat badannya sendiri kelihatan, gue lebih suka si Bandai sih. Meskipun detailnya lebih sedikit, tapi badannya gue lebih suka punya Bandai. Yang gue suka dari Dragon Momoko adalah kakinya. Gue nggak suka kaki punya Bandai karena kelihatan dia bulky banget. Nah, kelihatan bulky. Sedangkan kaki ini kelihatan lebih streamline gitulah istilahnya ya. Gue lebih suka kakinya Damok daripada si Bandai. Tapi overall, apalagi kepalanya nih, kalau kepalanya jelas Bandai menang. Ya, jadi bahas dari segi artikulasi dulu, punya Damok. Karena ini dia pakai striker pack, otomatis striker pack. Dia pakai frame-nya Strike Gundam. Jadi otomatis dia artikulasinya sangat bagus. Ini shoulder bisa naik turun di sini, bisa putar 360 di sini, dan karena ini juga punya strike jadi bisa ya 160 derajat lah ini buat tangannya. Oke, kepalanya bisa putar full, nggak ada masalah. Nah, dia juga dikasih flap ya di sini, di shoulder ini dia ada flapnya. Kalau yang di Bandai nggak ada. Nah, ini gua copot dulu aja deh. Nah, biar gampang. Ini dia harusnya bisa ya putar 360, cuma karena ada sirip ininya, sirip belakangnya ini, jadi limit limit perutnya, jadi nggak bisa.
Buat side skirt segini aja. Front skirt bisa sampai segitu. Ini jadi benar-benar pure pakai punya strike Gundam. Untuk kakinya bisa segini. Buat waistnya. Ini buat lututnya. Ya kalau ditekuk gitu ini ada bisa maju ya. Bisa lututnya bisa maju. Oke, buat kaki ankle segini mentok. Tapi dia double joint jadi bawahnya juga bisa. Oke, ini paling mundur dan ini dia juga ada join di kaki depannya. Overall standar tipikal MG zaman sekarang. Dan buat artikulasi senjatanya sih yang bisa digerakin cuma ini sama cakarnya. Cakarnya ini bisa ini ball joint, cakarnya semua ball joint. Sama ini bisa ditarik gitu aja. Gua nggak tahu fungsinya apa, soalnya nggak ada tali atau apapun. Oke, jadi gitu aja buat artikulasinya si Dramok. Oke, kemudian buat si Bandai, kita bahas artikulasinya Bandai sekarang. Sama, kepala bisa putar 360, bahu juga sama, bisa putar di sini. Nah, yang bedain itu flap di sini, ini nggak bisa, ini fix, nggak kayak si Dramok punya bisa ya. Terus ini mentok segitu. Bisa putar tentunya nggak masalah. Ini juga tangan menurut gua sih lebih bagusan yang ini sih, terkesan lebih natural daripada si Dramok kalau ditekuk. Untuk join perutnya sama, ini juga nggak bisa diputar mentok. Kali ini sih masalahnya perutnya kena skirt depannya. Oke, untuk skirt samping mentok juga segini, nggak beda sama Dramok. Skirt depan juga. Untuk kaki karena dia pakai joint strike ya, harusnya sih dia bisa lebih, saking hanya aja dia kena sama si ini, jadi dia nggak bisa lebih naik lagi. Lutut juga segini, sama juga ini maju lututnya kalau dilipat. Buat kaki sama double joint, cuman punya ini menurut gua sih lebih limited, tapi ini dia separate, kalau itu jadi satu. Oke, buat senjata artikulasinya sih kurang lebih sama. Ini juga flapnya bisa dimaju mundurin, diputar-putar. Cakar juga, yang beda cakarnya si Bandai ini lebih bagus ya. Jadi dia dari 2 parts cakarnya, 1, 2. Bisa dilipat di sini. Sama parts yang kuning ini bisa dibuka, ditutup gitulah. Jadi buat persenjataan lebih bagus punya si Bandai. Gue juga lebih suka modelnya sih, karena dia lebih gede, sama parts separationnya warnanya lebih bagus daripada punya Dramok. Oke, jadi ini dia backpacknya guys. Yang kanan punya Dramok, yang kiri punya Bandai. Bisa dilihat si Bandai lebih besar ya, lebih gede. Oke, buat komparasi artikulasinya si Dramok ini lebih limited. Dia sama bisa swivel di sini, bisa putar 360. Sayap juga bisa gini. Sayangnya di bagian sayapnya sini dia nggak bisa dilipat kayak punya Bandai. Ntar gua tunjukin. Nah, buat cakarnya ini dia nggak bisa terlalu maju. Dia cuma terbatas diangkat gini. Ini. Nah, dia cuma bisa gini. Kalau si punya Bandai dia double joint.
Oke, jadi untuk artikulasi backpack Dramok, that's it. Oke, kita lihat punya si Bandai. Oke, sama, bisa dibuka. Nah, si Bandai bisa ini. Dia ada join di sininya. Jadi bisa dilipat, dia bisa kayak nangkep musuh gitu ya, kayak di komiknya. Sama, putar di sini. Nah, yang bedain itu ini yang tadi gue bilangin. Ini bagian cakarnya ini dia bisa maju. Oh iya, dan juga gua lupa nyebutin dia ada kayak detail Gatling gun gitu ya di sini. Kalau si Dramok nggak ada. Nah, jadi overall gua kalau backpack sih jauh, pilih Bandai lah. Modelnya lebih bagus, lebih gede, artikulasinya juga lebih banyak. Bisa dilipat sana sini. Nah, juga si Bandai kayak lebih gitu ya. Nah, lebih bagus modelnya kayak gini. Kalau si Dramok cuma lebih kecil. Memang beda sih, si Dramok ada kuningnya di sini. Nah, kalau si Bandai cuma gini aja. Oke, guys, jadi sebelumnya gue minta maaf dulu buat komparasi aksesorisnya antara dua ini gue nggak bisa lengkap karena satu partsnya yang Dramok ini udah gue nggak tahu di mana, jadi dusnya udah gue lupa udah masukin di mana karena gue waktu itu udah pindah rumah. Jadi kita bahas untuk ini seadanya dulu lah ya. Oke, jadi masing-masing dapat pistol kayak gini. Modelnya sih beda, lebih bagus yang punya si Bandai. Cuman si Dragon Momoko dapat 4 pistol. Jadi pistol gini biasa sama ada lagi pistol yang ada kayak ujung pedangnya gitu di depannya sini. Bandai cuma dapat 2 pistol kayak gini. Si Dragon Momoko dapat 4. Kemudian untuk beam sabernya ini kayak gini. Yang ini punya Dragon Momoko, yang ini punya Bandai. Ya, kalau dari model sih jelas kelihatan bagus punya Bandai sih. Dua-duanya sama pakai beam saber standar. Oke, dan kemudian yang beda lagi juga aksesorisnya yaitu ini stand base. Bandai dapat stand base kayak gini, stand base biasa sih, standar. Warna merah, ini nggak ada lagi, cuma khusus edisi Testament ini. Jadi warna ini limited banget. Si Dragon Momoko nggak dapat stand ya, nggak dapat apa-apa. Oke, jadi ini dia. Kalau misalnya ditanya sih sama semua orang, Testament kayak gimana sih yang yang menurut lu bagus? Nah, menurut gua kayak gini nih. Agak jauh ya, karena memang tinggi. Jadi sayapnya pakai Bandai. Karena dia bisa dilipat kayak gini. Bahunya pakai Dragon Momoko agar biar lebih kelihatan nggak terlalu gede, sama otomatis kakinya pasti pakai punya si Dramok. Coba gua close up. Nah, kalau gua disuruh bikin sih, ini Testament yang gua bikin kayak gini. Ini menurut gua udah paling ideal modelnya. Ini menurut gua paling suka modelnya kayak gini. Jadi kalau kalian mungkin punya budget berlebih-lebih, bisa bikin kayak gini juga. Oke guys, jadi gitu dulu video kali ini buat verdictnya ya. Antara dua Gundam ini, kalau gue disuruh pilih sih, gue bakal pilih yang Bandai. Kenapa? Soalnya satu, si Bandai punya ini lebih cocok sama line artnya yang official dari Bandai, dari Sunrise. Itu, jadi dia modelnya tuh lebih sesuai lah, lebih kayak aslinya. Sedangkan si Dragon Momoko ini dia kayak ada beberapa yang dia tuh custom sendiri gitu, jadi nggak full sesuai sama line artnya gitu sih. Dan kedua, kalau secara dari segi mainan ya, kalau kita lihat dari sisi mainan, ini yang Bandai lebih banyak playability-nya. Di mana? Di sayap satu, dia bisa dilipat gitu buat jadi capit.
Terus cakarnya juga bisa maju mundur. Kemudian dia dikasih stand base bawaan, jadi kan nggak usah beli lagi, enak. Kemudian dari shieldnya ini dia juga lebih lengkap. Jadi kayak cakarnya kecil ini bisa joinnya double, bisa dilipat gini. Juga yang kuning ini bisa dimainin lah, dimaju mundurin. Kalau yang Damok kan nggak bisa, jadi dia fix. Shieldnya itu lebih fix gitu. Ini shieldnya fix, yang bisa digerakin cuma cakarnya ini maju mundur, dan itu cuma satu join, yang lainnya nggak bisa. Selain itu sih semua sama ya, kecuali bagian depannya. Nah, kemudian yang gua nggak suka tuh juga kepalanya si Damok. Dia kayak aneh gitu, kayak nggak sesuai. Kalian bisa lihat lah di thumbnail ini kan gua udah post mukanya sama-sama gimana. Kalau si Bandai ini menurut gue lebih cantik gitu ya. Lebih bagus lah daripada si Dragon Momoko. Nih kayak gini. Itu sih, itu juga pertimbangan besar buat gue. Untuk secara aksesoris overall sih sama ya. Jadi pistol, beam saber, anything, semuanya sama lah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya Bang, lu kalau disuruh pilih satu, pilih yang mana? Gua sih bakal pilih yang Bandai. Kenapa? Ya itu tadi, dia lebih lengkap, lebih cocok buat line out-nya. Kalau gua disuruh kasih skor, gua kasih Testament ini 8 dari 10, si Damok 7 dari 10. Kekurangannya di mana? Yaitu di sayapnya yang lebih kecil, nggak bisa dilipat, mukanya juga gua kurang suka. Tapi kembali lagi, kita juga harus melihat budget. Kalau untuk harga ya, mereka ini selisih kira-kira 2-3 kali lipat. Gua rasa juga bisa jadi pertimbangan sih buat kalian. Apalagi kalau udah selisih gitu kan, kalian bisa beli kayak 1 atau 2 MG lagi lah. Pertimbangan juga buat kalian jika kalian mau beli ini. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka video-video komparasi kayak gini yang bandingin dua Gundam yang serupa tapi tak sama, komen aja di bawah. Kalau memang kalian suka dan mau lagi, gua akan bikinin juga yang mirip seperti ini. Oke guys, jadi gitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya di bawah. Kalau kalian ada komen apapun, langsung aja mau tanya, komen di bawah. Gua pasti jawabin. Oke, jadi gitu dulu. Thanks for watching. Dan kita jumpa di video selanjutnya.